Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita menyapa Anda sekali lagi dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita akan belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang bagaimana supaya kita tidak menghakimi. Kemarin minggu kita sudah mendengar dari Pastor Ed secara khusus, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bahagia adalah orang-orang yang tidak menghakimi, dan kita akan masuk lebih dalam lagi supaya itu bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi mudah menghakimi apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan dan saya akan membuka dalam doa. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup jika hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, perlindungan yang kami alami hingga hari ini. Kami mau membuka Tuhan ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Berbicaralah Tuhan di tengah kami mau belajar sesuatu dari firman-Mu lebih dalam lagi, supaya kami dapat menjadi berkat di keluarga kami, di tempat kerja kami, bahkan di gereja maupun di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kami fokuskan diri kami sejenak kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama lain di bawah langit. Tiada nama lain. Aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus, hanya satu nama. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama
sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna cariku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela menanti-nanti menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna cariku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu ya. Kita sudah memuji Tuhan, saya percaya kita di dalam hadirat Tuhan dan kita saat ini membuka hati kita dan terutama membuka pikiran kita untuk belajar sekali lagi firman Tuhan. Hari ini berbicara tentang menghakimi saudara ya, tidak gampang sekali ya. Ya Pak Ajar ya, materi Betul. ini susah-susah gampang, tetapi di dalam kebenaran Tuhan, kita orang percaya harus bisa mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Amin. Ya, saudara, menghakimi. Saudara, setiap kita ya Pak Jada, tidak usah diajari, tidak usah sekolah tinggi. Mungkin ada sekolah tinggi, sekolah hukum ya seperti Pak Jada ya. Setiap orang, tanpa sekolah hukum pun saudara, tanpa pendidikan yang formal, kita semua orang bisa menilai kelemahan orang, melihat kekurangan orang, bahkan kita bisa melihat dari jauh kesalahan seseorang, ya kan? Bahkan dari Facebook pun yang teman kita yang di jauh di seberang, kita bisa tahu kesalahan mereka. Iya, betul ya? Betul, Pak. Itu dasarnya manusia seperti itu. Kita lebih condong melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa seseorang daripada melihat kebaikan seseorang. Disinilah masalahnya saudara. Bukan kita melihatnya, bukan kita menilainya, tetapi ketika kita memukulkan palu itu kita menghakimi, ya bersalah. Ya, padahal kita tidak tahu. Disinilah masalahnya ya. Kita tahu Tuhan mengajari kita untuk tidak menghakimi, ya, supaya kita tidak dihakimi di dalam Matius 7. Nah, saudara sekalian, tetapi hal ketika Tuhan mengatakan jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi dengan cara yang sama, bukan berarti kita tidak boleh dan tidak bisa menilai seseorang, Pak Jad ya. Ya kalau orang salah ya kita tahu itu salah, masa kita tutup mata, ya Pak Jad ya. Tuhan masih mengizinkan kita tetap awas, kita tahu keadaan,
harus kita bedakan saudara antara discerning kita, kewaspadaan kita untuk kita tahu mana yang benar dan salah dengan kita memukulkan palu bersalah. Itu menghakimi saudara. Ya, kita tahu firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Tuhan sendiri adalah hakim. Ya, dengan perkataan jangan menghakimi, sekali lagi kita bisa dan harus bisa menilai sebagai umat Tuhan, terutama dalam kelompok orang percaya, dalam kingdom group saudara. Kita harus tahu. Kita harus tahu ada sesuatu yang salah dengan teman kita, ada yang tidak benar dengan teman kita, tetapi kita tidak menghakimi. Ya saudara, kita boleh menilai, tetapi kita tidak menjadi hakim dalam kehidupan mereka. Ya. Kita harus tahu ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan, ini sudah merupakan dosa, kita harus tahu, ya. Tetapi bukan hak kita untuk menghakimi orang tersebut. Ya, kita boleh menilai perbuatannya, tetapi orang itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ada firman Tuhan juga yang mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 24 mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Ya, inilah masalahnya. Kita hanya melihat di luar saja, ya. Nanti Pak Jar akan menjelaskan supaya kita terhindar daripada penghakiman karena kita hanya melihat di luar-luar saja, ya. Ya, firman Tuhan mengatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, apa yang kelihatan, tetapi hakimilah dengan adil berdasarkan keadilan. Itu Yohanes 7 ayat 24. Tuhan Yesus mengatakan itu sendiri saudara. Jadi ketika Tuhan mengatakan satu hal yang lain, mengatakan jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi, itu adalah ketika kita menghakimi secara membabi buta, ya. Ketika kita menghakimi tanpa kasih. Ya. Karena Tuhan sendiri menghakimi, ketika dia menghakimi, dia ingin orang yang melakukan kesalahan berdosa sekalipun untuk kembali kepada Tuhan. Itulah hakim yang adil. Hakim yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini kita belajar, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang ya Pak Jar, ya. Pada hari-hari seperti ini ya Pak Jar, ya. Ya Pak. Mungkin di antara gereja Tuhan, di dalam gereja mungkin ada juga tidak semuanya domba, ya. Ya. Ya, tidak semua domba, tetapi mungkin ada juga kambing, ya. Tidak semua nabi. Ada juga nabi palsu. Ada juga nabi pengajar-pengajar palsu. Ya, kita harus bisa membedakan Pak Jar, ya. Menurut Pak Jar gimana? Ya, kita perlu hati-hati supaya apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan, pendapat kita itu bukan malah menjauhkan seseorang dari Tuhan. Betul. Karena kita mungkin sepele mengatakan sesuatu seperti sebuah pernyataan biasa, tetapi orang bisa menilainya itu sebuah penghakiman atas dirinya dan dia merasa, oh kok saya dihakimi dan sebagainya, lalu dia menjadi lari jauh daripada Tuhan. Jadi kita mesti hati-hati Pak, apalagi jangan zaman sosial media sekarang, banyak netizen yang nyinyir, julid dan sebagainya, mudah melihat hanya dengan 1-2 postingan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di luar frame atau video atau gambar yang dipost. Jadi ya ini sebuah pesan yang tepat pada waktunya menurut saya, karena kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menghakimi. Ya, kita banyak lockdown gitu ya, banyak di rumah dan kita banyak Facebook ya, sosial media, Instagram dan sebagainya. Itu hal yang kelihatan. Firman Tuhan sepertinya sangat up to date ya, berdasarkan hal yang kelihatan. Jadi kita nilai, kita hakimi dengan keadilan, dengan kebenaran Tuhan, dengan kacamata periskop daripada kebenaran Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita tetap hati-hati dengan apa yang kita katakan ketika kita mengeluarkan perkataan. Ya, orang dunia peribahasa mengatakan lidah tidak bertulang, ya kan? Ketika kita memperkatakan sesuatu, ludah sudah tidak bisa ditarik kembali. Ya. Firman Tuhan minggu lalu mengatakan, ya kalau kita menghakimi dengan tidak adil, terjadi perpecahan, terjadi bahkan orang meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Kehidupan menjadi tidak positif, menjadi negatif dalam hubungan kita satu sama lain. Ya, menghakimi saudara harus hati-hati. Sebisa-bisanya kita tahan penilaian kita tahan perkataan dan bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita, ekspertis kita, keahlian kita tentang kehidupan seseorang. Banyak hal yang hanya kelihatan secara surface, superficial, secara kelihatan saja. Nah, ada beberapa hal yang mungkin nanti Pak Jar akan jelaskan untuk kita menghindari, saudara. Hal-hal yang kita harus hindari. Mungkin selama ini tanpa sadar kita melakukan itu.
kita sudah menghakimi. Ya, jadi mari kita belajar pada saat ini ya untuk kita menghindari hal-hal yang membuat kita menghakimi seseorang. Ya, mungkin Pak Jia bisa bagikan. Ya, yang pertama kita mesti tahu batasan diri kita. Siapa diri kita harus kenal. Ya. Artinya begini, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ditempatkan kepada sebuah kedudukan pelayanan, kita harus tahu diri kita. Jangan sampai kita keluar dari batasan. Ya. Kalau kita hanyalah pemimpin Kingdom Group, artinya kita masih punya atasan atau orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita gembala, maka kita harus tahu batasannya apa kita sebagai ketua atau pemimpin Kingdom Group dan apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kita melebihi apa yang dipercayakan kepada kita, melebihi otoritas yang kita miliki, maka kita jatuhnya akan menghakimi. Yeah. Apalagi kalau sesama jemaat kita mudah memberikan sebuah pendapat, lebih baik kita diam dan kita serahkan kepada pemimpin kita. Yeah. Kalau pemimpin tidak bisa menyelesaikan, kita berikan kepada gembala. Lalu biarlah mereka yang ada di kedudukan yang lebih tinggi lah yang akan menyelesaikan, bukan kita. Jadi itu akan bisa menghindari kita dari sebuah penghakiman yang terlalu mudah. Lalu yang kedua adalah kita tidak mudah untuk mengeluarkan sebuah statement yang belum benar-benar terbukti. Atau masih sebuah rumor atau gosip yang kita dengar, mungkin di satu tempat itu belum tentu sebuah fakta. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu sudah fakta dan kita menyebarkannya sebelum kita benar-benar tanya kepada orang tersebut dan kita bisa kenal kepada orang tersebut dan akhirnya kita bisa menyatakan itu fakta. Jadi saat kita terlalu mudah curiga dan kita menyebarkannya, itu bisa jatuhnya atau kepada sebuah perbuatan penghakiman kepada orang lain. Ya, berarti mungkin poin ini itu kita menghakimi, kita menempatkan pendapat kita yang belum tentu benar di atas fakta sebenarnya. Betul, Pak. Itu kayaknya sering dilakukan sekarang, Pak Jer, ya, terutama di sosial media. Tapi apalagi makanya saya sendiri suka tidak mau forward message yang ada di WhatsApp group. Ya, betul. Karena kita tidak tahu kebenarannya. Ya. Walaupun ya pendapat berdasarkan doktrin bahkan, kalau tidak benar hati-hati tentang vaksin lah, tentang akhir zaman segalanya. Ya kita harus benar-benar mendalami dan berdiam di hadirat Tuhan untuk kita yakin itu dari Tuhan, baru kita bisa membagikannya. Betul, kalau enggak kita apalagi tentang doktrin Pak Jeda, harus hati-hati. Kalau enggak kita sudah membelokkan firman Tuhan. Ya, silakan Pak. Setuju, Pak. Lalu yang ketiga, bahwa kita tidak boleh mudah berasumsi. Karena asumsi seringkali menjadi langkah awal kita menghakimi seseorang. Kita pikir bahwa itu yang sudah terjadi, lalu kita mengatakannya, padahal itu belum tentu terjadi. Jadi kita harus tahu dulu apa yang sedang dihadapi orang tersebut. Betul. Sebelum kita setuju terhadap asumsi diri kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus kenali motif orang tersebut, apa yang sedang dia hadapi. Alkitab memberitahukan di Yeremia 11 ayat 20, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jadi biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan setiap apa yang sedang terjadi dan kita mengenali apa yang sedang dihadapi. Lalu yang berikutnya adalah kita mesti cepat mendeteksi kesalahan kecil orang lain, sementara kita tidak bisa melihat dosa yang lebih berat. Jadi ini biasa juga ya, sifat kita ya. Ya, di Roma 2 ayat 1 mengatakan seperti ini, Pak. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah itu. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain, kita juga mesti sadar bahwa diri kita juga tidak lepas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi hati-hati untuk menghakimi atau menilai orang lain, karena diri kita pun pernah melakukan hal yang salah. Berikutnya adalah seringkali kita mengabaikan sesuatu yang benar atau baik tentang seseorang dan hanya fokus kepada yang salah saja. Jadi biarlah kita mengeluarkan sebuah pendapat bukan karena kita sudah tidak suka kepada orang tersebut. Jadi kita tidak boleh mudah menghakimi meskipun memang benar-benar salah, tetapi biarlah penghakiman itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita. Karena
Karena kalau kita sudah mudah menghakimi, maka kita hanya terfokus kepada kesalahan orang tersebut, dan semua perbuatan baik yang sudah dilakukan orang tersebut di masa lalu, kita juga akan menjadi negatif juga. Ya, mungkin ini Pak Jar ya bersifat orang balas dendam, Ya. sifat pribadi, personal. Saya Bisa. juga nggak suka ya, Pak Jar lakukan dikit, oh begitu. Saya Ya. sudah nggak suka, saya sudah menghakimi ya. Betul. Atau jangan-jangan wah dulu nggak ikhlas ngasihnya dan sebagainya, karena sudah. Jadi nggak objektif ya Betul, penilaiannya ya. Ya. Lalu berikutnya adalah kita menyebarkan kesimpulan yang salah kepada orang lain karena kita bisa menjadi pemfitnah. Jadi jangan sampai kita malah terkena label atau dilabelin orang lain sebagai orang yang fitnah. Udahlah, jangan dekat-dekat sama orang itu mudah menghakimi. Oh, sukanya memfitnah dan sebagainya. Nah, itu akan bisa menghindari kita supaya tidak mudah menghakimi. Ketika kita menguasai perkataan kita, kita tahu apa yang sedang dialami orang tersebut, kita masuk kepada kehidupannya dan kita serahkan kepada otoritas yang tertinggi, maka hidup kita akan dibebaskan dari rasa menghakimi orang lain. Iya, itu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini hal-hal yang umum biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya bilang kelima, 6 hal ini tidak kita usah sekolah tinggi, sudah kita lakukan secara otomatis, saudara, karena kita hidup dalam dunia memang begitu, saudara, ya. Dunia memang begitu, menilai, menjatuhkan orang, ya, karena kepentingan pribadi, kepentingan untuk hal-hal yang bersifat membalas dan sebagainya. Dengan gampang orang menghakimi. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, jangan menghakimi karena kita akan dihakimi. Dan Matius 7:1 dan 2 mengatakan, jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, kita akan dihakimi, dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Dan ayat berikutnya Tuhan menjelaskan bagaimana kita dengan gampang melihat selumbar di mata seseorang begitu jauh dan balok kayu di mata kita tidak melihat. Mari kita menyelidiki hidup kita, saudara, ya. Sebelum kita dengan lepas cepat secara kilat memperkatakan hal-hal yang menghakimi seseorang, yang menjatuhkan seseorang. Saudara, mungkin kalau ini kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita perlu hikmat, saudara. Ya Pak Jar, ya? Yes. Ini perlu hikmat Tuhan. Secara alami kita tidak, saudara, kita akan gampang menghakimi orang, ya. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk menguatkan kita, untuk kita bercermin, ya. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang hakim, hanya Tuhan yang hakim, ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum, dan juga hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Amin. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, sebagai umat Tuhan, Pak Jar, ya, lebih lagi, ya, tadi kita masih bicara tentang konteks orang percaya dalam gereja, dalam kingdom group. Kalau kita berbicara tentang menghakimi kepada orang yang belum percaya, sangat disayangkan bahwa orang akan lari daripada apa yang kita maksudkan sebelumnya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa Injil, kabar baik kepada dunia. Sebelum orang mendengarkan kabar baik dari kita, Injil, Gospel, orang itu sudah akan lari kalau kita memiliki, membawa, mempraktekkan roh menghakimi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita membawa kerendahan hati bahwa kita sendiri lemah, kita perlu Tuhan. Kita sendiri mungkin kadang-kadang jatuh, kita perlu Tuhan. Tuhan yang membela kita. Tuhan juga akan yang menentukan penghukuman, penghakiman ketika ada dosa. Bahkan ketika ada dosa di antara kita, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ya, bukan hakimi dia. Ya. Tegur, saudara. Bahkan dikatakan cara menegurnya, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau kita menghakimi, biasa kita menilai, menghakimi di khalayak ramai, di sosial media. Kalau saudara punya teman, ya, yang melakukan kesalahan dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bukan kita menghakimi mereka terbuka, open, sehingga orang semua bisa melihat. Ya. Itu yang mungkin akan kembali kepada kita di dalam Matius 7 ayat 1-2 itu tadi. Jika ia mendengarkan nasihatmu, teguranmu, ya,
engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara sekalian, penghakiman yang adil yang dikatakan Tuhan Yesus adalah supaya kita bisa membawa orang itu bertobat daripada kesalahan mereka, dosa mereka. Bukan menghukum mereka karena kesalahan mereka, itu tugasnya Tuhan. Ya, kita hanya menilai mereka, menegur mereka empat mata supaya mereka bertobat dan kembali. Itulah fungsi kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya. Amin. Suatu saat kita ada di sana, kita perlu orang menegur kita, mendisiplin kita sehingga kita kembali ke jalan Tuhan. Amin. Mungkin Pak Jar akan tambahkan lagi. Ya, jadi saya setuju dengan itu semua, Pak. Dan ketimbang kita menghakimi, bagaimana kalau kita merangkul dan mengasihi. Betul, ya. Jadi kalau kita mendengar hal-hal yang kurang baik tentang orang tersebut, ya mari kita datang merangkul orang tersebut dan katakan bahwa kami mengasihi, Tuhan mengasihi, dan kamu harus mengubah cara hidupmu yang lama, mengambil keputusan untuk bertobat supaya Tuhan terus memberikan anugerah dan kasih karunia kepada orang tersebut. Jadi mari kita tidak mudah mengeluarkan pendapat kita atau menjauhi orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa, malahan kita datang dengan penuh belas kasihan dan mengasihi orang tersebut. Iya, betul sekali saudara. Ini reverse saudara, dibalik saudara. Ketika ada yang bersalah, inilah kesempatan kita. Bukan menghakimi, tapi kesempatan kita untuk kita melihat orang itu berbalik. Ya. Untuk menguatkan, membangkitkan mereka. Ya, betul ya Pak Jar ya. Kesempatan yang harus kita balik saudara ya. Karena dunia pasti selalu akan menghakimi, menjatuhkan, menghukum dan sebagainya. Tidak demikian dengan kita. Kita menghakimi dengan adil, dengan kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau belajar berjalan dan kehidupan iman kami Tuhan. Hal-hal yang kami lakukan selama ini salah, betulkan Tuhan. Hal-hal yang kami lakukan tidak menyenangkan Engkau Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Betulkan kami, koreksi kami, tegurlah kami Tuhan. Haleluya, ketika kami boleh melihat teman-teman kami Tuhan, sesama jemaat-Mu Tuhan, bahkan orang belum percaya sekalipun Tuhan. Ketika mereka berdosa, ketika mereka melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka Tuhan. Ajar kami tidak menjadi hakim karena Engkaulah hakim. Ajar kami untuk kami menebarkan kasih-Mu Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat kasih kemurahan daripada Tuhan. Bagi mereka yang percaya, mereka berbalik. Bagi mereka yang belum percaya, mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai hakim kehidupan mereka Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupan mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ajaran-Mu Tuhan, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di sini Tuhan, juga setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk kami tidak cepat menghakimi Tuhan. Amin. Karena penghakiman adalah hak daripada Engkau sendiri Tuhan. Ajar kami untuk cepat mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi dan melihat kebaikan dari seseorang Tuhan, berbalik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lepaskan kami dari roh menghakimi, roh yang mengkritik, roh yang menilai dalam kehidupan setiap kami satu sama lain Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk saling mengasihi Tuhan. Terima kasih berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap dibentuk, inilah hidupku.
bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap lalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saatnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa buat keluarga salah satu jemaat supaya Tuhan pulihkan ayahnya yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi hingga hari ini. Kita percaya bahwa meskipun beliau atau keluarga ini ada di Indonesia, kita ada di Hong Kong, kita terpisah oleh jarak, tetapi kuasa Tuhan dapat menjamah mereka di sana. Berikutnya yang kedua, kita akan berdoa buat negara-negara yang kasus COVID-nya naik. Ada beberapa negara yang sebelumnya aman, tetapi kasus COVID sekarang mulai berkembang dan bertambah. Kita perlu doakan supaya Tuhan lindungi semua orang, lindungi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja dan sebagainya. Kita berdoa buat India, Taiwan, bahkan Indonesia yang semakin naik, dan kita berdoa supaya kesadaran dapat dimunculkan Tuhan di hati mereka, karena pandemi belum selesai, mereka tidak menggampangkan segala sesuatunya, supaya keluarga mereka, supaya rekan kerja mereka semuanya tetap aman dan terlindung, tetap sehat di tengah pandemi ini. Dan jika ada teman-teman yang rindu untuk didoakan, silahkan tulis di kolom komentar ataupun menghubungi kami di nomor yang tertera di layar ini. Kami akan siap mendoakan. Kalaupun kami tidak mendoakan di sini, percayai kami juga mendoakan di doa kami masing-masing maupun bersama dengan pemimpin Kingdom Group di beberapa pertemuan kami. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan satukan hati kita bersama-sama, memohon kemurahan Tuhan, memohon kuasa Tuhan supaya Tuhan menjamah kita semuanya. Kami datang kepada Tuhan saat ini bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, ya Bapa. Kami berdoa buat satu keluarga, biarlah Tuhan yang akan pulihkan keluarga ini, apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka hadapi, selesaikan Tuhan. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi pemulihan hubungan. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang akan pulihkan hubungan keluarga ini. Biarlah Tuhan yang akan menundukkan setiap hati mereka semua, supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi damai, kedamaian, persekutuan, dan hubungan keluarga itu tetap kembali harmonis Tuhan. Pemulihan hubungan hamba
minta dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat salah satu bapak dari jemaat yang sakit, Tuhan yang akan pulihkan. Kami mendengar tindakan medis sudah dilakukan. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaan beliau menjadi normal, kuat, sehat kembali dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan turun. Kami lepaskan kebaikan Tuhan, kami lepaskan karunia Tuhan, kami lepaskan anugerah Tuhan. Kami minta supaya kuasa Tuhan turun dan anakmu ini menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat beberapa negara yang perkembangan COVID-nya semakin bertambah hari-hari ini. Kami berdoa buat India, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka semua. Tuhan pakai anak-anakmu, pakai negara-negara yang sudah bisa mengerjakan di negaranya lebih baik Tuhan, supaya dapat membantu negara India dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Taiwan, supaya Tuhan munculkan kesadaran mereka semua, supaya mereka tetap menjaga protokol kesehatan, supaya mereka tetap berhikmat untuk tidak menggampangkan apapun yang sedang terjadi Tuhan di tengah pandemi ini. Indonesia juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan juga jagai bangsa ini Tuhan. Kesadaran tetap muncul di hati mereka Tuhan, mereka tidak menggampangkan pandemi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa buat semua negara, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan menjagai anak-anak Tuhan, Tuhan menjagai gereja. Kami berdoa Tuhan buat kedamaian di Palestina. Tuhan yang akan terus menolong umat-Mu, Tuhan menjagai mereka semua Tuhan. Di tengah peperangan yang terjadi ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu, apapun yang sedang mereka hadapi, tantangan, kesulitan Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kami adalah anak-anak-Mu, Engkaulah Bapa kami Tuhan. Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tahu apa yang sedang kami butuhkan hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami Tuhan pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap hari Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Dalam penyertaan-Mu Tuhan, rahmat-Mu kami percaya baru setiap hari Tuhan. Kasih-Mu Tuhan kami perlukan setiap hari Tuhan, tercurah bagaikan air yang mengalir, yang terus-menerus membasahi kehidupan kami Tuhan, memenuhi kehidupan kami, bahkan melimpah keluar Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat ada kasih surgawi, sukacita surgawi yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini khususnya Tuhan, biar kasih-Mu itu Tuhan menutupi kami dari roh menghakimi dalam kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang kami pikirkan ketika kami ingin menghakimi, hanya Engkau yang menjadi hakim Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.